Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aida Trianggreni bersama teman-teman saya, ada Mbak Nersha Anderani Ola, Mbak Francisca Afrida Pratiwi, dan Mbak Hafida Jihan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 11 tentang komunikasi. Baik, komunikasi atau communication adalah perpindahan dan pemahaman makna atau arti. Tidak ada orang, kelompok, atau organisasi yang dapat bertahan tanpa berbagi informasi di antara anggotanya atau temannya, semacam bergosip. Karena hanya dengan begitu kita dapat menyampaikan atau bertukar informasi dan gagasan kita kepada teman-teman kita. Berkomunikasi lebih dari sekedar menyampaikan makna, tetapi bagaimana makna tersebut harus dapat bisa dimengerti oleh orang lain. Misalnya, di dalam kelompok atau organisasi ada seorang anggota yang ingin menyampaikan informasi atau pendapatnya, tetapi dia hanya bisa menggunakan bahasa Bali, sedangkan teman-temannya yang lain tidak dapat berbahasa Bali. Maka informasi tersebut maknanya tidak akan tersampaikan dengan baik. Maka dari itu, komunikasi harus meliputi pemindahan maupun pemahaman makna atau arti. Baik, selanjutnya ada fungsi komunikasi. Di dalam fungsi komunikasi ada 4, yaitu pertama ada pengendalian, motivasi, informasi, dan yang terakhir ada pernyataan emosional. Yang pertama ada sebagai pengendalian. Organisasi memiliki otoritas hierarki dan panduan formal bagi para pekerja yang dipersyaratkan untuk diikuti. Ketika para pekerja mengkomunikasikan pekerjaan yang terkait dengan penyampaian keluhan, mengikuti deskripsi pekerjaan mereka, atau mematuhi kebijakan perusahaan, komunikasi melaksanakan fungsi pengendalian. Yang kedua, sebagai motivasi. Komunikasi menjelaskan kepada para pekerja mengenai apa yang harus mereka lakukan, seberapa baik mereka dalam melakukannya, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga, sebagai pernyataan emosional. Komunikasi di dalam kelompok adalah mekanisme dasar para anggota yang memperlihatkan kepuasan dan frustasi. Oleh karena itu, komunikasi menyediakan pernyataan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Yang terakhir, sebagai informasi. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh para individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Hampir setiap interaksi dalam komunikasi yang terjadi dalam kelompok atau organisasi menjalankan satu atau lebih fungsi-fungsi di atas yang tadi, dan tidak satu pun dari keempatnya yang lebih penting dari yang lain. Selanjutnya ada proses komunikasi. Proses komunikasi atau communication process adalah tahapan-tahapan di antara sumber dengan penerima yang menghasilkan pemindahan dan pemahaman makna. Di sini terlihat tampilan 11.1 bagaimana proses komunikasi itu terjadi. Sebelum dilakukan, komunikasi memerlukan suatu tujuan, suatu pesan yang akan disampaikan antara pengirim dan penerima. Pengirim akan mengkodekan pesan atau mengubahnya menjadi simbolis dan meneruskannya melalui sebuah medium atau saluran kepada penerima yang akan diuraikan isi kode tersebut oleh si penerima, dan hasilnya adalah perpindahan makna dari satu orang ke orang yang lain. Terlihat tampilan 11.1 bagaimana proses komunikasi terjadi. Yang pertama, di
kotak pengirim ada pesan yang akan dikirimkan, lalu pengkodaan pesan, lalu diteruskan melalui saluran dan sampailah kepada si penerima. Pesan diterima, lalu si penerima menguraikan isi kode pesan tersebut, dan terjadi kebisingan dan terjadi umpan balik. Bagaimana si penerima membalas pesan si pengirim tadi. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Saya Francisca Afrida Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran atau medium di mana pesan-pesan akan terbagi menjadi dua. Yang pertama di sini ada saluran formal atau formal channel. Nah, yang dimaksud saluran formal adalah komunikasi yang ditetapkan oleh organisasi untuk mengirimkan pesan-pesan yang terkait dengan aktivitas profesional para anggota. Jadi yang kedua di sini ada saluran informal atau informal channel. Saluran komunikasi yang diciptakan secara spontan dan berkembang sebagai tanggapan atau pilihan-pilihan individu. Terus di sini ada arah dalam komunikasi, di mana arah komunikasi ini dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama ada arah komunikasi ke bawah, yang kedua ada arah komunikasi ke atas. Jadi yang dimaksud komunikasi ke atas yaitu di mana komunikasi itu mengalir dari satu tingkat dari sebuah kelompok atau organisasi menuju level yang lebih rendah adalah komunikasi ke arah bawah. Terus yang kedua, komunikasi ke arah atas, di mana komunikasi ini biasanya digunakan untuk memberikan umpan balik kepada para petinggi, menginformasikan mereka mengenai perkembangan dari tujuan dan penyampaian permasalahan saat ini. Selanjutnya di sini ada komunikasi lateral. Ketika komunikasi terjadi di mana para anggota dari kelompok kerja yang sama, para anggota dari kelompok kerja yang levelnya yang sama, atau para manajer pada level yang sama, atau beberapa pekerja yang setara secara horizontal lainnya, hal tersebut dinamakan dengan komunikasi lateral. Selanjutnya di sini ada gambar 11.2 dan 11.3. Jadi di mana rantai dengan ketat mengikuti rantai perintah yang formal atau resmi. Terus roda bergantung pada sebuah sosok sentral untuk bertindak sebagai saluran bagi seluruh komunikasi. Terus yang ketiga di sini ada jaringan seluruh secara aktif atau memperbolehkan para anggota kelompok untuk berkomunikasi satu sama lain secara aktif. Selanjutnya di sini ada komunikasi organisasi. Jaringan kelompok kecil yang formal, jaringan organisasi yang formal dapat menjadi lebih rumit, meliputi ratusan orang atau setengah lusin atau lebih dari banyak level. Untuk menyederhanakannya, jaringan-jaringan ini dapat diringkas ke dalam 3 kelompok kecil, yang umumnya masing-masing terdiri atas 5 orang, yaitu yang pertama ada rantai, terus yang kedua di sini ada roda, yang ketiga di sini ada jaringan. Nah, yang dimaksud dengan rantai yaitu dengan ketat mengikuti rantai perintah yang formal atau resmi. Jaringan ini mendekati seluruh komunikasi yang Anda akan ketahui dalam ketiga level organisasi yang ketat. Terus yang kedua di sini ada roda. Roda bergantung pada sebuah sosok sentral untuk bertindak sebagai seluruh komunikasi kelompok. Terus yang ketiga di sini ada jaringan. Seluruh saluran untuk memperbolehkan para anggota kelompok untuk berkomunikasi satu sama lain. Atau yang dimaksud yaitu berkomunikasi satu sama lain itu secara aktif. Terus yang selanjutnya di sini ada kabar seletingan atau gosip. Jadi, kabar seletingan ini adalah suatu jaringan komunikasi informal dalam organisasi. Meskipun rumor dan gosip dikirimkan melalui kabar seletingan yang informal, tetapi masih merupakan sumber informasi yang penting bagi para pekerja dan kandidat, yaitu para pekerja yang dicalonkan untuk menerima promosi. Terus ada rumor. Rumor ini muncul sebagai tanggapan terhadap situasi yang penting bagi kita.
ketika terdapat ambiguitas dan di bawah kondisi yang menimbulkan kecemasan. Selanjutnya di sini ada mode komunikasi. Bagaimana para anggota dalam kelompok Anda saling memindahkan makna satu sama lain bergantung pada komunikasi secara lisan, tulis maupun nonverbal. Jadi di sini yang dimaksud dengan komunikasi lisan yaitu seperti pidato, diskusi formal satu-satu dan diskusi kelompok serta rumor secara informal atau kabar seletingan merupakan bentuk yang terkenal dari komunikasi lisan. Terus yang kedua di sini ada keuntungan yaitu yang dimaksud adalah kecepatan atau umpan balik. Yang ketiga di sini ada kelemahan yaitu saat sebuah pesan harus melewati sejumlah orang, semakin banyak orang semakin besar pula terjadi resikonya penyimpangan antara berita tadi yang akan disampaikan atau informasi. Jadi di sini ada komunikasi secara lisan antara lain yaitu yang pertama ada rapat, yang kedua ada video conferencing, yang ketiga ada telepon. Jadi di sini rapat di pertemuan dapat menjadi informal atau formal, meliputi 2 atau lebih banyak orang yang terjadi dalam hampir setiap kesempatan tersebut. Terus yang kedua di sini ada conferencing, kemungkinan para pekerja dan para klien untuk melaksanakan pertemuan secara real time dengan orang-orang di lokasi yang berbeda. Seperti halnya di masa pandemi ini biasanya orang melalui video, yaitu seperti di aplikasi Zoom atau Google Meet. Terus yang ketiga di sini ada telepon. Telepon ada di sekitar kita sejak lama yang justru cenderung kita abaikan efisiennya sebagai modal komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jihan. Komunikasi tulisan. Media komunikasi lisan antara lain yang pertama yaitu surat. Dari semua bentuk komunikasi secara tulisan, menulis surat adalah yang paling kuno dan yang paling bertahan lama. Yang kedua PowerPoint. PowerPoint dan format Salindia lainnya menghubungkan kata-kata dengan elemen visual untuk melibatkan pembaca dan membantu dalam menjelaskan gagasan-gagasan yang kompleks. Yang ketiga email. Pesan email dapat ditulis, diedit, dan disimpan dengan cepat. Yang keempat yaitu pesan singkat, seperti email, pesan singkat atau IM, biasanya dilakukan via komputer. Yang kelima pesan teks. Pesan teks biasanya dilakukan via telepon seluler dan sering kali sebagai alternatif daripada panggilan telepon. Yang keenam media sosial. Tidak ada satupun tempat yang memiliki komunikasi yang lebih ditransformasikan daripada kenaikan jejaring sosial. Yang ketujuh, blog. Blog atau singkatan dari weblog adalah situs web mengenai seseorang atau perusahaan. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal meliputi gerakan tubuh, intonasi atau penekanan yang kita berikan atas kata-kata, ekspresi wajah, serta jarak fisik antara pengirim dan penerima. Bahasa tubuh dapat menyampaikan status, tingkat keterlibatan, dan keadaan emosional. Ekspresi wajah juga menyampaikan makna. Ekspresi wajah seiring dengan intonasi dapat memperlihatkan kesombongan, keagresifan, ketakutan, perasaan malu, dan karakteristik lainnya. Jarak fisik juga memiliki makna. Jarak yang tepat antara orang sangat bergantung pada norma budaya. Pilihan dalam saluran komunikasi. Satu model kekayaan media yang membantu dalam menjelaskan pemilihan saluran di antara para manajer. Kesempurnaan saluran. Kesempurnaan saluran atau channel richness adalah jumlah informasi yang dapat dikirimkan selama satu episode komunikasi. Saluran dikatakan sempurna apabila yang pertama menangani berbagai macam isyarat secara simultan, yang kedua memfasilitasi umpan balik yang cepat, yang ketiga menjadi sangat pribadi. Memilih metode komunikasi. Pilihan atas saluran bergantung pada apakah pesan tersebut bersifat rutin atau tidak. Pesan yang rutin cenderung mudah dan memiliki sedikit ambiguitas. Saluran-saluran yang kesempurnaannya rendah dapat memberikan efisiensi. Komunikasi yang tidak rutin cenderung rumit dan berpotensi terjadi kesalahpahaman.
Para manajer dapat mengkomunikasikan mereka secara efektif hanya dengan memilih saluran yang sempurna. Jika Anda perlu untuk menilai daya penerimaan dari penerima pesan, maka komunikasi secara lisan biasanya merupakan pilihan yang lebih baik. Komunikasi secara tertulis umumnya merupakan suatu mode yang sangat diandalkan bagi komunikasi yang rumit dan lama, dan dapat menjadi metode yang sangat efisien bagi pesan yang singkat pula. Kelemahan penggunaan email. Yang pertama yaitu resiko kesalahan dalam menginterpretasikan pesan. Jika Anda mengirimkan sebuah pesan penting, maka pastikan bahwa Anda membaca kembali kejelasan dari pesan tersebut terlebih dahulu. Yang kedua, dampak dari pesan-pesan yang negatif. Para pekerja juga perlu berhati-hati ketika mengkomunikasikan pesan-pesan yang negatif melalui email. Yang ketiga, memiliki karakteristik memerlukan banyak waktu. Jangan memeriksa email pada saat pagi hari dan periksa email dalam sesi tertentu, bukan sepanjang hari. Yang keempat, ekspresi emosi yang terbatas. Ketika seorang lainnya mengirimkan pesan-pesan yang membangkitkan kemarahan, tetap tenang dan berusaha untuk tidak menanggapi dengan cara yang sama. Yang kelima, kekhawatiran akan privasi. Anda juga perlu waspada dalam meneruskan email dari akun email perusahaan Anda ke email pribadi atau publik. Yang keenam, profesionalisme. Ini penting untuk tidak membiarkan informalitas dari pesan teks menyebar ke dalam email bisnis. Keamanan informasi. Keamanan merupakan suatu kekhawatiran yang dapat besar oleh hampir semua organisasi dengan informasi pribadi atau yang dimiliki mengenai para klien, konsumen, dan pekerja. Sebagian besar perusahaan secara aktif memonitor pemakaian internet dari para pekerja dan catatan email, dan bahkan menggunakan video pengawas dan catatan percakapan telepon. Namun, tetapi praktik-praktik seperti itu dapat terlihat bersifat menyerbu terhadap para pekerja. Organisasi dapat meringankan kekhawatiran pekerja dengan melibatkan mereka ke dalam penciptaan kebijakan keamanan informasi dan memberikan kepada mereka beberapa kendali atas bagaimana informasi pribadi mereka digunakan. Komunikasi yang persuasif, pemrosesan yang otomatis dan dikendalikan. Pemrosesan otomatis adalah pertimbangan yang relatif dangkal atau bukti dan informasi yang membuat pengguna heuristik. Pemrosesan ini memerlukan sedikit waktu dan tenaga, sehingga masuk akal menggunakannya untuk pemrosesan pesan persuasif yang terkait dengan topik yang tidak Anda pedulikan. Pemrosesan yang dikendalikan adalah pertimbangan terperinci mengenai bukti dan informasi dengan bersandar pada keyakinan, gambar, dan logika. Pemrosesan ini memerlukan usaha dan tenaga, tetapi lebih sulit untuk membodohi seseorang yang telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk terlibat dalam hal pengambilan keputusan. Tingkat ketertarikan mencerminkan dampak suatu keputusan terhadap kehidupan Anda. Ketika orang-orang sangat tertarik dengan hasil dan keputusan, mereka akan cenderung memproses informasi dengan hati-hati. Pengetahuan sebelumnya, orang-orang yang berpengetahuan sangat luas mengenai suatu area subjek lebih condong menggunakan strategi pemrosesan yang dikendalikan. Kepribadian, mereka yang memiliki nilai rendah dalam kebutuhan akan pengetahuan lebih cenderung untuk menggunakan strategi pemrosesan yang otomatis, yang berstandar pada intuisi dan emosi untuk memandu evaluasi mereka atas pesan-pesan yang persuasif. Hambatan-hambatan pada komunikasi. Komunikasi yang efektif, penyaringan, manipulasi informasi dari pengirim, sehingga akan terlihat menyenangkan bagi si penerima. Kedua, pemilihan persepsi. Pemilihan persepsi merupakan hal penting, sebab para penerima dalam proses komunikasi melihat dan
mendengar secara selektif berdasarkan pada kebutuhan mereka, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik personal lainnya. Informasi yang berlebihan, suatu kondisi di mana informasi yang mengalir masuk melebihi kapasitas pemrosesan dari seseorang individu. Emosi, individu yang berada dalam suasana hati positif lebih percaya diri mengenai opini mereka setelah membaca sebuah pesan yang persuasif, sehingga argumen dirancang dengan baik akan memiliki dampak yang lebih kuat pada opini mereka. Bahasa, bahkan ketika kita sedang berkomunikasi dalam bahasa yang sama, kata-kata dapat berarti hal-hal yang berbeda dengan orang lain. Keheningan mengacu pada diskriminasi, gangguan, korupsi, dan kelakuan buruk yang berarti bahwa manajemen puncak tidak dapat mengambil tindakan untuk menghilangkan perilaku ini. Kekhawatiran komunikasi, ketegangan dan kecemasan yang tidak semestinya dalam komunikasi secara lisan, tertulis, atau kedua-keduanya. Orang-orang tersebut mengalami ketegasan dan kecemasan yang tidak semestinya dalam komunikasi secara lisan, tertulis, atau kedua-duanya. Berbohong. Hambatan terakhir terhadap komunikasi yang efektif adalah kesalahan penyajian atas informasi yang sekaligus atau berbohong. Frekuensi kebohongan dan kesulitan dalam mendeteksi kebohongan terutama membuat menjadi hambatan yang besar bagi komunikasi yang efektif. Implikasi global. Faktor lintas budaya jelas berpotensial menciptakan permasalahan komunikasi yang besar. Suatu sikap yang dipahami dan dapat diterima dengan baik dalam salah satu budaya dapat tidak berarti apapun atau melakukan berarti buruk dalam budaya lainnya. Hambatan-hambatan budaya. 1. Hambatan yang disebabkan oleh semantik. 2. Hambatan yang disebabkan oleh konotasi. 3. Hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada. 4. Perbedaan dalam toleransi untuk konflik dan metode untuk menyelesaikan konflik. Konteks budaya. Konteks budaya yang tinggi adalah budaya-budaya yang sangat tergantung pada isyarat situasional yang nonverbal dan halus dalam komunikasi. Dalam konteks ini, orang-orang sangat bergantung pada isyarat nonverbal dan isyarat situasional secara halus dalam berkomunikasi dengan orang lain. Status resmi seseorang, kedudukannya dalam masyarakat, serta reputasi yang dibawa cukup berat. Konteks budaya yang rendah adalah budaya-budaya yang sangat bergantung pada kata-kata untuk menyampaikan maksud dan komunikasi. Dalam konteks ini, seseorang mengandalkan pada kata-kata yang disampaikan dan ditulis untuk menyampaikan suatu makna. Bahasa tubuh dan gelar yang formal kurang penting. Pedoman budaya. Ketika berkomunikasi dengan orang-orang dari suatu budaya yang berbeda untuk mengurangi kesalahpahaman, coba saran-saran berikut ini. 1. Kenali diri Anda sendiri. 2. Membantu perkembangan sifat saling menghargai, keadilan, dan demokrasi. 3. Mempelajari konteks dari setiap orang. 4. Ketika terdapat keraguan, dengarkan. 5. Sampaikan kenyataan, bukan interpretasi Anda. 6. Pertimbangkan sudut pandang orang lain. 7. Secara proaktif mempertahankan identitas dari kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang kurang jelas atau belum paham bisa ditanyakan. Bila ada salah kata dari kelompok kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.